ilmu hitam. Berarti ini berangkat dari masalah di kehidupan ya? Ya. Masalah di kehidupan lu nih yang akhirnya membawa lu ke sini ya. Jadi ada misi balas dendam juga Banget. dong ya? Oke. Gue saat itu dendam banget bang. Gue udah list orang-orang yang harus gue sakitin. Itu orang-orang itu ngapain lu sih? Yang ada yang nganin bapak gue, emak gue, keluarga gue. Diapain kayak gimana? Ya kayak bapak gue nih difitnah gini, emak gue ya dihina lah karena gue orang miskin lah keluarga gue. Iya. Tambah lagi kakek gue kan korban santet. Oke. Jadi gue balikin. Yang nyantet kakek gue sekarang ngerasain imbasnya. Oh lu sikat juga? Oh iya iyalah, dia selingkuh, yang satu selingkuhannya gue udah matiin, tinggal yang perempuannya gue bikin gila, hidup enggak, ya hidup kayak orang gak waras, dibilang mati ya pokoknya begitulah dia lala, lolo, pelanga, pelongo. Oke. Dia harus ngerasain. Kita kembali ke lu Laptop. belajar ilmu ilmu santet ya akhirnya. Oke. Bagaimana nih prosesnya akhirnya ketika lu belajar ilmu itu? Proses gue ditanya, Teteh sanggup? Gue apapun gue sanggup, yang penting dendam gue kebalas. Oke, sebenarnya sih terjebak juga. Tadinya gue pikir ini ilmu cuma ilmu bela diri kayak kebal tapi lebih sakti gitu. Ternyata mau nggak ilmu hitam yang ngejurus ke dunia guna-guna, santet, teluh dan lain-lain, mau nggak? Tapi nggak dalam banget kan? Ada rasa takut, ngerti nggak awal? Tapi gue pulang ke rumah, gue lihat keluarga gue begitu lagi dengan keadaan gila anjing, ini nggak bisa gue diemin. Nggak. Kalau gue gerak gue nggak punya duit. Iya nangka. Satu-satu harus gue matiin, satu-satu lu harus gue matiin. Lu udah nyakitin, lu udah kelewatan. Gue datengin berapa hari gue harus ngerendam diri gue di telaga. 41 hari lu berani-berani. Ritualnya itu ya? 41 hari ngerendam diri di telaga. Nggak naik-naik tuh? Enggak. Hah? Enggak makan, enggak minum udah. 41 hari nggak makan tuh? Enggak. Minumnya? Batin aja udah. Kita kan ada ajian ya. Ih gue merinding. Iya terus. Belum 41 hari tuh. 41 hari ada treatnya, ada perjalanannya, di mana hari ketiga, kelima, 7 sampai 41 itu ada tahapannya. Tahapan awal sampai gue di titik 14 pun itu masih biasa aja sampai 13. Bagi gue nggak yang terlalu serem. Dan kalau misalnya gue les, gue pengen, aduh kayaknya gue nggak kuat deh gitu. Itu guru gue, abah gue kayak turun, itu kan dari atas pulau gitu kayak bukit gitu, dia turun ke bawah ke telaga. Oh dia ngawasin ya? Iya, tapi gue nggak tahu dia ngawasinnya di sebelah mana karena ini kosong semuanya, nggak ada orang, cuma gue doang di telaga dengan hewan-hewan. Ya entah ada buaya entah apalah. Dia setiap di atas dia siul, terus dia ngelemparin satu bunga kantil, itu gue seger lagi bang. Nggak ada lagi rasa aus, nggak ada lagi rasa lapar. Dan gue nggak boleh nengok kanan, nengok kiri. Cuma mata gue aja yang ngelirik kanan, ngelirik kiri. Dan lu sepanjang 41 hari begitu terus? Nggak nengok kiri, nggak nengok kanan gitu? Iya, tapi kan gue, kalau bahasa gue kayak orang ngewirit gitu, ada bacaannya. Sembari baca-baca terus gitu? Sampai terus. Lu nggak takut-takut gitu atau apa gitu? Enggak, tiap malam ada yang nangis, ada yang begini, wujudnya kalau cuma pocong genderuwo udah biasa, say hey. Oh lu lihat tuh? Iyalah, ada yang deketin dong, gitu. Ya, dia ngapain, kan gue lagi semedi, dia deket-deketin gue nggak ngaruh. Itu masih biasa. Tekad lu kuat banget dong berarti ya? Gue orang nekat bang, saat itu gue orang udah nggak mikirin apapun. Iya, berarti besar banget tuh keinginan lu untuk membalas itu. Iya. Karena kan dari situ energinya tuh. Makanya kalau orang sakit hati, hati-hati. Dia akan bisa ngelakuin apapun yang nggak pernah kepikiran. Iya. Kayak gue gak kepikiran bang, gue ngerendam ngapain 41 hari. Ada yang nanya di sini, emang lu gak mens? Gak ini. Gue itu ada biologis yang aneh, hormon yang aneh. Dari gue mulai mens, keluarga gue bertiga, gue, sepupu gue sama nyokap gue tuh paling aneh di keluarga. Kita bisa gak mens sampai 4 bulan. Itu keturunan? Emang turunan. Oh ada ya? Iya, gue, nyokap gue sama sepupu gue ini bertiga samaan. Oke. Jadi aman. Saat itu gue lihat mens gue terakhir kapan, gue jalanin ritual. Saat ada gangguan-gangguan cuma dikasih tahu gini, kalau ada yang suara nangis, suara teriak, itu diemin. Tapi kalau ada yang datang dari jauh, bentuknya gede, ini segala macam, lo baca yang ini. Tapi kalau bentuknya cewek, bajunya hijau, ngedeket bacanya ini, berarti lo diterima. Bacaan itu untuk apa sih? Buat bukan nangkal ya, ngasih tahu kalau gue itu disuruh sama si abah ini. Gue ini
muridnya dia. Oke. Gue tuh datang ke sini bukannya uji coba atau apa ya kalau kita bilang iseng. Terus ganggu mereka, enggak. Tapi gue di sini ada tujuan. Gue di sini tujuan berarti suatu saat nanti gue berhasil ngelakuin ini, lu semua yang ada di sini gue tuannya. Oke. Karena yang gue lihat itu mereka semua yang nanti gue lihat, mereka gue bawa buat jadi anak buah gue. Oke. Udah nih 41 hari nih. Kemudian 41 hari. Seru ya ceritanya. Lanjut aja dia. Gue naik ke atas. Ternyata gue nggak tahu di balik bukit itu mereka semua udah nunggu dengan tandu karena tahu gue pasti les yang 41 hari. Murid-muridnya Abah yang lain dengan Abah. Oke. Gue dia angkat ke rumah Abah, terus baru di situ dikasih tahu kalau nanti puasa dulu 3 hari. Setelah ini seminggu rehat, nanti puasa 3 hari. Gue mandi, baru jadi guanya. Mandinya itu mandi terakhir buat ngisi semua powerful energi di puasa 3 hari itu. Oke. Dan dikasih tahu nih ajian lu meneluh ini, nih ajian lu mau guna-guna begini, nih ajian lu buat santet ini pelet, ini gendam, dan satu lagi kalau santet mau sampai mati ini kalau bikin orang jadi wayang. Bacaannya ya. Terus kemudian praktek deh. Praktek gue pertama kali itu sama pasiennya si Abah. Oke. Jadi ada yang datang ke tempat dia 3 orang. Teh sini kerjain. Loh panik dong. Ngerjainnya gimana caranya? Oh tes dulu. Nggak apa-apa yang itu kecil kok. Ternyata dia pengen bokapnya dia itu kecelakaan sama selingkuhannya. Intinya begitu. Gimana caranya? Soalnya saya kasihan sama mama saya bla 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 bla. Kasihlah foto nama sama tanggal lahirnya dia. Yang harus ada tuh apa kalau? Foto namanya dia, kalau lengkap bagus, foto nama panjang ya, nama orang tua, tanggal lahir tuh cakep banget. Itu penting. Wah udah paten. Gue cuma ngeliat foto terus udah lengkap gini, cincai duit, dah. Oke, terus udah. Dateng, gue ritual, sini menyan, kembang, terus gue kan ngerokok, sambil rokok, lu mau diapain nih bapak? Kecelakaan sama dia. Naik motornya ini gue udah ngeliat duluan karena dari lahir gue indigo bang. Oke. Jadi udah itu kayak asupan gue pertama, modal gue utama, kesininya jadi gampang gue. Iya ada modal. Ada modal duluan dari Allah baik banget masya Allah. Terus udah gue ngelakuin nih, gue udah wayangin nih. Gimana caranya gue ngawinin dulu dia berdua, apesnya barengan. Wayang tenang. Wayang main wayang. Oh main wayang. Iya gue wayangin di apa namanya menyan gue ini menyan hidup. Oh oke. Terus. Wayangin gimana caranya dia hidup bareng dulu. Gue satuin jadi dimanapun nanti kesempatan dia berdua gue bikin hancur. Tabrakan. Prosesnya emang harus gitu ya? Emang gitu. Oke. Terus nanti gue punya anak buah 1 jin gede. Gue tiupin ke dia muka dia. Jadi ruhnya dia gue sisipin ke ini setan. Dimanapun ada dia lu bikin. Di depan mukanya dia tuh kayaknya ada tiba-tiba ada orang berdiri atau pohon. Padahal itu jalanan lowong aja. Contoh lu biar kecelakaan. Lu lagi naik motor. Anteng padahal ini kosong. Lu mikirnya ini ada pohon. Berhenti iya, kaget ya. Ya udah ngajar mati. Selesai. Wah karena dulu gue pernah kena nih. Pernah? Enggak, gue pernah ngalamin kejadian emang ganjil juga sih. Jadi waktu itu gue lagi naik mobil. Abis nganter nyokap. Pagi-pagi sekitar jam 7. Lagi di jalan tol yang di atas gitu. Jalan tol layang lah. Tiba nggak ada apa-apa, gue larinya cuma sekitar 60-70. Santai, nggak ada mobil, nggak ada apa. Ya agak-agak hujan rintik halus banget. Tiba-tiba ngebanting tuh mobil gue. Ada yang ngerjain ya? Iya, ada yang iseng. Iya. Ya, tapi gue berpikir positif aja. Tapi nggak semua orang itu gampang. Kenapa? Gue kerjain. Oke. Banyak rulesnya dan tipe-tipenya. Oke, monggo. Bang, gue kan muslim, pasti kita ada sholat. Kenapa di podcast sebelumnya yang bikin gue viral ada bilang jangan sembarangan ngomong orang sholat masa ia bisa kena santet. Emang sih itu Tuhan. Tunggu dulu. Sholat yang gimana? Lu ngadepin sama Tuhan loh. Tapi lo sholat asal-asalan. Oh ya ntar gue mau make up. Pakai baju apa ya? Oh ya ini sholat. Tapi pikiran kemana-mana. Itu gampang gue pengaruhin. Gampang gue santet. Makanya gue selalu bilang. Lu sholat, lu ibadah pakai iman. Semua pikiran manusiawi lu hidup. Lu buang dulu. Itu kuncinya orang gampang banget kena santet. Oh jadi kalau sholatnya itu sholat duniawi main-main, iya main-main asal yang penting gue
asar kelihatan sama orang-orang gue sholat. Nah itu lu tunggu akibatnya. Itu lebih gampang lu sikat. Gampang. Allah bisa ngasih lu celaka lewat santet itu.